Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 beranggotakan 3 orang, yaitu Tarisa Anggun Pratiwi, Nurwidya Safitri, dan Silvina Etas. Baiklah, di video kali ini kami akan membahas dan mengerjakan soal di buku pengantar akuntansi 1, Adaptasi Indonesia edisi 4, karangan Carl S. Warren, James M. Reeve, Jonathan E. Duhak, Ersa Triwahyuni, dan Amir Abadi Jusuf. Dan yang akan kami bahas di buku ini adalah soal di bab 9, yaitu mengenai piutang. Soal yang akan dibahas ialah soal pada halaman 473. Nomor soal yang dibahas ialah 920 dan 921, yaitu mengenai ayat jurnal untuk wesel tagih. Dan juga ada buku bahasa Inggris dengan pengarang yang sama, dan ada pada halaman 440. Baik, mari kita bahas soal yang pertama. Di awal, akan saya bacakan soalnya terlebih dahulu. Soal 920 halaman 473. Di sini disebutkan L920 ayat jurnal untuk wesel tagih. Pandu Desain Decorators menerbitkan wesel tagih tertanggal 14 Mei 2016, 180 hari, 6% per tahun sebesar 75 juta kepada Jati Furniture secara kredit. Di situ diinstruksikan untuk mencari A. Hitunglah tanggal jatuh tempo wesel tagih. Kita cari yang pertama. Hitunglah tanggal jatuh tempo. Caranya ialah di situ sudah disebutkan tanggal penerbitan wesel tagihnya, yaitu 14 Mei. Dan di situ disebutkan 180 hari ke depan ialah tanggal jatuh tempo. Jadi kita harus menghitung dari tanggal 14 Mei untuk 180 hari ke depannya. Di bulan Mei ada 31 hari. Dikurangi 14 hari menjadi 17 hari. Di bulan Juni ada 30 hari. Di bulan Juli ada 31 hari. 3 ini masih belum mencukupi untuk 180 hari. Jadi kita tambah lagi bulannya, yaitu bulan Agustus ada 31 hari. Dan ini pun masih belum mencukupi, kita tambah lagi bulannya. Bulan September 30 hari. Kita tambah bulan Oktober 31 hari. Dan ini sudah berjumlah 170 hari. Untuk mencukupi 180 hari, kita perlu menambah 10 hari lagi. Kita tambah di bulan selanjutnya, yaitu bulan November 10 hari. Ditotalkan menjadi 180 hari. Di sini kita dapat tanggal jatuh temponya, yaitu tanggal 10 November 2016. Selesai yang instruksi pertama, kita lanjutkan ke instruksi kedua, yaitu hitunglah nilai jatuh tempo wesel tagih. Hitunglah nilai jatuh tempo wesel tagih. Cara menghitungnya ialah yang pertama, kita masukkan angka yang di sini, angka peminjamannya atau piutangnya, yaitu 75 juta. Selanjutnya kita tambah, masukkan lagi angkanya,
dikalikan dengan bunga per tahun dikali dengan jumlah hari yang tertera pada soal, yaitu 180 per 360. Didapatkan hasil 75 juta ditambah 2.250.000 menjadi 77.250.000. Di sini sudah kita dapat nilainya, nilai jatuh tempo. Lanjut ke instruksi terakhir, yaitu buatlah ayat jurnal untuk mencatat penerimaan wesel tagih oleh Jati Furniture. Yang pertama, jurnal penerimaan wesel tagih. Bentuk jurnalnya ialah di debit kita masukkan wesel tagih atau not receivable. Di kreditnya kita letakkan piutang usaha atau account receivable. Not receivable diletakkan di debit karena kita mengeluarkan wesel tagih tadi. Berjumlah 75 juta sesuai dengan yang tertera di soal. Selesai jurnal pertama, kita lanjutkan ke jurnal kedua, yaitu penerimaan pembayaran piutang saat jatuh tempo. Penerimaan pembayaran piutang. Piutang saat jatuh tempo. Adapun bentuk jurnalnya ialah di sini diletakkan kas karena menambah kas pada perusahaan itu. Di kredit kita letakkan notes receivable. Jumlah kasnya ialah 77.250.000 dan di kreditnya ada dua, notes receivable dan interest revenue atau pendapatan bunga. Note receivable-nya ialah 75 juta dan interest revenue-nya ialah 2.250.000. Sesuai yang kita cari di nilai jatuh tempo wesel tagih tadi, yaitu 2.250.000. Sekian pembahasan soal 1 dan soal 2 akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Jelaskan jawaban dari soal 921. Nah, di soal ini kita diminta untuk menjelaskan masing-masing dari transaksinya. Nah, yang pertama ada account receivable kepada sales sebesar 75.000. Nah, ini terjadi karena terjadinya penjualan secara kredit. Nah, yang kedua, cost of merchandise sold pada merchandise inventory sebesar 45 juta. Karena perusahaan menggunakan persediaan metode perpetual, jadi pencatatan beban pokok penjualan setiap terjadi transaksi penjualanan. Nah, yang ketiga, sales return and allowance pada account receivable sejumlah 15 juta. Ini terjadi karena adanya retur barang dagang atau pengembalian barang dagang. Nah, kemudian yang keempat ada merchandise inventory pada cost of merchandise sold sejumlah 9 juta. Ini terjadi karena adanya pembelian barang dagang. Kemudian yang kelima, notes receivable
pada account receivable sebesar 60 juta. Ini terjadi karena menerima wesel tagih. Kemudian yang keenam, ada account receivable pada note receivable pada interest revenue. Nah, ini account receivable ini di debit, kemudian note receivable di kredit, interest revenue di kredit. Nah, ini terjadi karena wesel tagih tidak dapat ditagih, sehingga menyebabkan perpindahan ke piutang usaha 60 juta dan bunga sebesar 600.000. Kemudian totalnya 60.600.000. Nah, kemudian yang ketujuh ini cash pada account receivable dan interest revenue. Nah, ini terjadi karena penerimaan pelunasan piutang dagang atas wesel bayar sebelumnya sebesar 60.600.000 dan bunga 990.000. Jadi totalnya itu 61.509.000. Nah, sekian untuk pembahasan soal ini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Terima kasih.